Sejumlah nama yang masuk bursa bakal cawapres Ganjar Pranowo disebut-sebut sudah bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku sering bertemu Mega, termasuk pertemuan terakhir belum lama ini. Kata Mahfud, pertemuan tidak membahas pilpres, meski juga membahas soal politik. Saya sering ketemu Bu Megawati. Sejak zaman BPIP saya bersama Bu Megawati hampir setiap saat ya. Baru-baru dalam waktu belum lama ini juga bertemu gitu, ada agak lama. Tetapi kita ndak bicara soal pilpres lah, karena saya tahu itu bukan domain saya untuk bicara. Ketemu dengan Bu Mega dalam rangka apa? Ya banyak masalah politik, masalah ideologi, masalah konstitusi. Yang terakhir saya bertemu masalah MAHID, ya, mahasiswa ikatan dinas yang dulu. Mantan Gubernur Jawa Barat sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil yang juga masuk bursa bakal cawapres Ganjar juga mengaku bertemu Megawati pekan lalu. Kang Emil menyebut salah satu yang dibahas dengan Mega adalah pembangunan Monumen Bung Karno. Dengan Bu Mega itu salah satunya kan kita lagi membangun monumen Bung Karno, di mana saya ikut mensupervisi dan melaporkan bahwa sudah 70% monumennya di Jogja, tinggal nanti di Bandung seperti apa. Jadi komunikasi iya, tapi tidak melulu tentang perpolitikan. Pengamat politik Yunarto Wijaya menilai munculnya sejumlah nama kandidat bakal cawapres Ganjar yang disebut-sebut telah menemui Megawati merupakan bagian dari upaya tes ombak. Upaya ini diperlukan untuk mengukur dampak elektoral kandidat cawapres bagi perolehan suara Ganjar Pranowo. Belum bisa disebut sebagai sebuah simbol bahwa Kang Emil adalah yang terkuat. Saya melihat nama-nama yang saya sebutkan tadi masih sangat mungkin untuk kemudian memiliki peluang, karena gini loh, pertarungan ketat ini kan sekarang malah dalam survei terjadi antara Prabowo dengan Mas Ganjar. Upaya testing the water ini kan juga sebenarnya upaya mengulur waktu sambil mengintip lawan ini akan kemudian mengambil cawapres siapa. Karena pilihan terhadap cawapres kandidatnya sendiri itu akan ditentukan paling efektif atau tidak itu nama siapa, itu dengan mengintip terlebih dahulu lawan itu juga akan dalam hal ini Pak Prabowo akan mengambil siapa yang menjadi cawapres. Sejumlah nama beririsan masuk bursa bakal cawapres Ganjar dan Prabowo. Koalisi partai pendukung kedua bakal capres bakal berhitung ketat dalam menentukan bacawa pres ditimbang dari sejumlah faktor. Tim Liputan, Kompas TV. Sejumlah nama yang potensial di bursa cawapres Ganjar Pranowo telah bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Apakah partai koalisi pendukung Ganjar segera mengumumkan nama definitif cawapres Ganjar atau masih akan menunggu siapa cawapres Prabowo Subianto? Sudah ada bersama kami Ketua DPP PDI Perjuangan Nusirwan Suyono dan juga pengamat politik Adi Prayitno. Selamat sore Pak Irwan, Mas Adi. Selamat sore Mas. Baik, Waalaikumsalam. Pak Irwan, kami ingin dong bocorannya. Jadi foto kemarin nih Pak Ganjar yang posting sama Prof Mahfud, itu usai bertemu Bu Mega atau di lokasi yang berbeda sih informasinya Pak Irwan? Ya tentu lokasinya tidak sama lah ya. Kalau bersama dengan Ibu masa ya tempatnya sama dengan Mas Ganjar? Ya tidak. Jadi waktunya pun tentu juga berbeda begitu. Waktunya berbeda. Tadi Prof Mahfud bilang katanya belum lama ketemu juga dengan Bu Mega. Ini lebih dulu mana, ketemu dengan Ridwan Kamil atau Pak Mahfud, Pak Irwan? Ya itu tentu kalau kedua nama tersebut tentu kalau pembahasannya berkaitan dengan kedua nama tersebut itu semua pihak apalagi bagi Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati, sudah mengamati atau sudah memiliki catatan itu untuk keduanya sudah cukup panjang. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Mahfud, sudah bersama dengan Ibu cukup lama dan cukup intens di BPIP dan juga di berkaitan dengan tugas-tugas yang lain dan itu sudah bisa terbaca cukup lama. Demikian pula dengan calon-calon yang lain. Kalau dengan Sandi udah ketemu juga Bu Mega? Saya tidak begitu jelas berkaitan dengan Pak Sandi momen kapan dan sebagainya pada situasi seperti apa. Tapi tentunya seperti yang tadi saya sampaikan
eh, rekam jejak dan kemudian juga dengan latar belakang masing-masing ini semua tentunya sudah dimiliki dengan cukup banyak pemahaman dari masing-masing calon tersebut, dan ini kan semuanya baik-baik ya. Jadi ini adalah tokoh-tokoh yang memang sudah beredar, dan ini tidak ada yang diragukan dari sisi perjalanannya selama ini. Tinggal tentu bahwa itu mungkin pertemuan-pertemuan itu akan salah satunya adalah untuk mengkonfirmasi beberapa hal berkaitan dengan pandangan, berkaitan dengan hal-hal yang substansi yang lain yang mungkin membutuhkan konfirmasi pada konfirmasi ya Pak Irwan ya. Ini menarik sih kata kunci konfirmasi yang Anda sampaikan Pak Irwan. Kalau Anda seperti apa Mas Adi membacanya? Ada pertemuan, aku sering bertemu sebelumnya Prof Mahfud, Ridwan Kamil sepekan yang lalu juga bertemu dengan Megawati. Apa yang Anda baca? Tapi bantah nih kalau bicara soal Pilpres katanya. Ya, saya kira dua hal ya. Kalau bicara tentang soal siapa cawapres yang dikaitkan dengan Ganjar Pranowo, pastinya tidak terlepas dari dua hal tadi. Pertama, ini semacam beauty contest ya, bahwa nama-nama yang potensial bisa berdampingan dengan Ganjar adalah mereka yang harus dipastikan fix dan firms memiliki tarikan nafas dan politik yang sama dengan PDIP. Apapun judulnya, PDIP ini kan adalah partai yang cukup ideologis, di mana siapapun yang menjadi bagian di dalamnya haruslah mereka yang tegak lurus pada NKRI, Pancasila, punya common platform yang sama, dan tentu saja berwawasan kebangsaan yang cukup inklusif dan toleran. Jadi itu yang saya kira memang bisa menjelaskan kenapa misalnya sejumlah elit PDIP, pertemuan Ridwan Kamil, kemudian Pak Mahfud dengan Bu Megawati misalnya, sebagai upaya diskusi. Jadi ada perdebatan dan diskusi yang relatif cukup serius ya terkait dengan politik dan kesamaan itu. Nah yang kedua memang kenapa Mahfud MD dan kemudian Ridwan Kamil belakangan ini cukup santer dikaitkan, karena memang secara elektabilitas baik Mahfud ataupun Ridwan Kamil jika diduetkan dengan Ganjar Pranowo relatif memberikan insentif politik elektoral yang relatif signifikan. Ganjar bisa naik elektabilitasnya itu ya jika berpasangan dengan Mahfud ataupun dengan Ridwan Kamil. Dua sosok ini nyaris tidak punya celah gitu ya dalam konteks politik elektoral. Tentu Bu Megawati gitu ya, Ganjar Pranowo dan partai-partai politik pengusung lainnya agak kesulitan kalau memang sudah mengerucut pada dua nama ini, kira-kira siapa yang paling layak dan paling pantas untuk berdampingan dengan Ganjar. Ini dua-duanya barang bagus soalnya Mas. Tinggal dicari siapa yang sebenarnya paling memungkinkan ya, secara ideologi, secara pemikiran, dan secara elektabilitas itu bisa mengunci kemenangan di 2024 nanti. Baik, Pak Irwan, kalau dari sosok yang saat ini santer, memang yang paling banyak dibicarakan di internal PDIP lah, misalkan soal Ridwan Kamil, Pak Mahfud dan juga Sandi sebagai sosok pendamping Ganjar potensial nih Pak Irwan. Ya kalau banyak dibicarakan kan yang banyak membahasnya dari sisi media ya. Jadi sebetulnya kalau mekanisme di kami itu sudah sangat jelas karena ini adalah kewenangan dari Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri, maka dan tadi saya sudah sejak awal saya katakan tentu keduanya ini kalau kita membahasnya dua nama ini bukan nama yang lain kan masing-masing sudah memiliki atau katakanlah sudah dikenal selama ini bagaimana di dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan, diamanahkan kepada kedua orang ini dan bagaimana menjalankannya, bagaimana kebijakannya selama ini. Nah itu kan tentu sudah dipelajari cukup panjang begitu. Jadi itu tadi kaitannya dengan cara berpikir, kemudian visi, kemudian tentu yang paling utama adalah ideologinya itu bagaimana, itu yang perlu dikonfirmasi. Mas Adi, kalau dari dua sosok tadi, Sandi, Kang Emil, Pak Mahfud, tingkat aksesibilitasnya atau penerimaannya dari parpol koalisi pendukung Ganjar ini bagaimana? Kan Kang Emil kader Golkar yang sudah deklarasi ini dukung Prabowo.
Ya kalau Golkar sederhana Mas ya, Golkar ini kan memang seringkali terbiasa berbeda jalan politiknya antara keputusan partai dengan sejumlah elit-elitnya yang saya kira terkait dengan Pilpres 2004, Golkar itu hasil konvensi mereka mengusung Wiranto berpasangan dengan Gus Solah. Sementara Pak JK saat itu justru berpasangan dengan SBY dan memenangkan pertarungan. 2014 juga begitu fenomena politiknya. Golkar saat itu sudah menyatakan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto. Tapi Pak JK justru lebih memilih berpasangan dengan Jokowi ya dan menang Pilpres. Bukan tidak mungkin kalau memang RK ini yang kemudian dipilih oleh Megawati, kemudian oleh partai-partai pendukung yang lainnya itu sebagai pendampingnya Ganjar, bukan tidak mungkin. Ini akan mengulang yang ketiga kalinya di mana keputusan politik Golkar yang sudah ke Prabowo Subianto itu akan berbeda dengan Ridwan Kamil. Oleh karena itu bagi Golkar ini hal biasa dan hal lumrah kan sudah ada korespondensi historisnya. Bahkan bagi saya kalau memang Pak Erlangga Hartarto tidak jadi wakilnya Prabowo Subianto, bukan tidak mungkin ya bahwa Golkar ini akan bedol desa dan justru akan memilih jalan politik Ridwan Kamil yang berpasangan dengan Ganjar. Karena potensi-potensi ini cukup terjadi dalam pemilihan kita secara langsung ya. Itu kalau terjadi jadi kejutan juga ya Mas Adi ya. Ini nanti bagaimana komunikasinya, kalau tadi kan karena kader Golkar, komunikasinya ke Sandi nah yang udah jadi bagian di internal pendukung Ganjar nih. Bagaimana nanti komunikasinya kalau jadi misalkan mengambil Ridwan Kamil? Karena kan secara prinsip soal siapa cawapresnya Ganjar tentu ini keputusan elit Mas ya. Jadi tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Karena sudah elit bicara ya tidak boleh tidak. Semua elitnya, semua kader, semua struktur, semua pengurus harus tegak lurus. Bahasa saya sih samikna wa ta'na. Tidak ada bantahan apapun kalau sudah diputuskan. Kalau yang diputuskan misalnya adalah Ridwan Kamil, mau Sandiaga Uno ataupun yang lain, harus menerima keputusan politik itu secara terbuka. Sekalipun misalnya juga Mahfud MD yang diputuskan sebagai pendampingnya Ganjar, siapapun yang merasa kadernya P3, kadernya Perindo, kadernya Hanura, itu harus tegak lurus dengan keputusan politik itu. Jadi ini logika partai yang tentu saja tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Tapi biasanya yang dipilih itu adalah mereka yang paling memungkinkan melengkapi semua kebutuhan politik untuk memenangkan pertarungan plus secara ideologi itu punya tarikan nafas politik yang sama dengan PDIP. Saya studi-studi saya tentang PDIP banyak Mas, agak berbeda memang PDIP ini bahwa irisan ideologi, visi misi, common platform itu memang cukup ketat ya. Tidak semua orang kemudian bisa masuk di dalamnya kalau tidak memiliki komitmen politik dan platform yang sama. Jadi kalau misalkan sudah bertemu dengan Megawati itu bisa jadi kode yang kuat, Mas Adi. Oh iya, saya kira memang kode keras, tidak gampang misalnya bertemu dengan Mbak Mega ya, berdialog dari hati ke hati soal kepentingan politik, apalagi terkait dengan Pilpres. Tentu Ridwan Kamil, tentu Mahfud MD sudah melalui screening yang cukup panjang di mana portofolio politik mereka itu pastinya sudah di tracking. Tentu tentang kelebihan, tentang kekurangan, soal potensi mereka. Oleh karena itu, kalau sudah pada tahap bertemu dengan Mbak Mega, saya kira ini satu kakinya sudah ada di dalam ya. Kemungkinan terpilih sebagai pendampingnya Ganjar Pranowo, entah itu Ridwan Kamil ataupun Mahfud MD. Mahfud itu kuat Mas di kalangan NU ya, apapun judulnya. Mahfud ini kan merupakan representasi politik dari kalangan Gus Dur. Kalau Mahfud yang dipilih maka PBNU yang sekarang Gus Yahya dan garisan Gus Durian itu akan solid dan terkonfirmasi. Tapi Ridwan Kamil juga memiliki kelebihan, salah satunya adalah tentu diharapkan gitu mampu mengonsolidasi kekuatan politik di Jawa Barat yang selama ini misalnya Pak Ganjar Pranowo relatifly elektabilitasnya belum terlampau muncul secara signifikan. Baik. Pak Irwan, tadi yang disampaikan kalau misalkan sampai bertemu Bu Mega, ini kan banyak yang masih berharap ingin bertemu dengan sosok Megawati. Ini Ridwan Kamil dan Mahfud MD sudah bertemu kan, sering bertemu bahkan Prof Mahfud. Dari internal PDIP, DPP, tingkat DPP bagaimana sih merespons adanya nama dua ini yang santer disebutkan, disinggung oleh Pak Sekjen kemarin? Ya kan tentu seperti tadi ada dari PDI Perjuangan cabang Mas Adi tadi yang lebih banyak menjelaskan lebih detail, atau tentu akan lebih bagus kalau Mas Adi yang menjelaskan tadi daripada saya, karena itu lebih lengkap. Jadi kalau mencerna apa yang diuraikan oleh Mas Adi itu sudah benar lah demikian. Kalau dari Anda kalkulasinya bagaimana Pak Irwan? Ya
Karena kalau untuk sampai kepada tingkatan berjumpa dengan Ibu Megawati itu tentu bukan sesuatu hal yang mudah, bukan sesuatu hal yang melewati berbagai tinjauan, berbagai pengamatan sampai kepada perlunya sebuah pertemuan. Maka tentu ya kita tunggu saja apakah nanti atas kesimpulan-kesimpulan tersebut apa yang sudah dicatat, yang direkam, yang dievaluasi selama ini nanti hasilnya seperti apa. Hanya saja perlu menjadi catatan pula bahwa itu semua berdasarkan kepada apa yang selama ini muncul, selama ini ada di dalam peredaran. Dan bagi ke depan untuk pimpinan nasional, presiden dan wakil presiden tentu kita tidak hanya melihatnya hanya sekedar kulitnya saja ya. Banyak yang beredar nama dan sebagainya. Tentu juga tidak menjadi hal yang salah apabila ada kemungkinan untuk melihat faktor yang lain berkaitan dengan tuntutan politik ke depan, tuntutan kebutuhan bangsa ke depan. Benang merahnya kita sudah tangkap, Pak Irwan. Artinya memang ada dinamika juga ya di internal Pak Irwan, tapi tetap keputusan di Ketua Umum itu yang juga ditunggu oleh publik. Terima kasih Ketua DPP PDIP Nusirwan Sujono, juga Mas Adi Prayitno, pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia. Terima kasih telah meluangkan waktu dalam program Kompas Petang sore hari ini.